Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudaraku bangsa Indonesia khususnya, bahwa akhir-akhir ini tantangan kita bernegara berbangsa cukup kompleks ya. Mengapa demikian? Karena memang dinamika atau perkembangan cara kita mencintai tanah air, cara kita mengelola, cara kita untuk mengembangkan negara ini memang semakin hari semakin membutuhkan perhatian. Itu artinya pasti kita memerlukan energi. Bagaimana cara kita supaya bangsa dan negara ini tumbuh berkembang sesuai yang dicita-citakan oleh founding fathers kita. Nah, termasuk di sini saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tantangan yang melingkupi masyarakat dan bangsa ini tidak melulu tantangan ekonomi, budaya, sosial, politik saja. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana asas kita bernegara, prinsip dasar kita bernegara ini kokoh. Yang saya sebut sebagai tantangan ideologi. Nah, dari mana kita mulai untuk mengamankan tantangan ideologi ini supaya kita bisa bertahan sebagai bangsa dan negara yang kuat, yang kokoh, tidak mudah tergerus oleh arus dinamika globalisasi dunia dan juga masalah-masalah internal yang lain. Nah, salah satunya adalah cara kita untuk memulai bagaimana menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi bernegara berbangsa ini bisa terus-menerus terpelihara, bisa dilestarikan. Antara lain yang akan saya kupas pada saat ini adalah bagaimana cara kita memulai menerapkan nilai-nilai Pancasila dari ranah keluarga kita masing-masing. Bahasa yang menterengnya adalah dari lingkungan internal kita, jadi inward looking ya, cara melihat kita ke dalam. Nah, ini perlu saya sampaikan kaitannya dengan masalah tantangan ideologi Pancasila ke depan. Kita mulai dari bagaimana keluarga kita menerapkan nilai-nilai itu. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sila yang akan saya kupas adalah sila ketiga dari 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Bagaimana bunyinya sila ketiga? Kita semua sudah hafal, yaitu persatuan Indonesia, yang mengandung arti bahwa butir-butir dan pengamalan dan makna yang sangat mendalam dari situ adalah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam rumah, dalam lingkungan kita, dalam rukun tetangga kiri kanan, lingkungan warga. Ini adalah nilai-nilai persatuan. Nah, selain sebagai dasar negara, Pancasila merupakan rumusan atau pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, karena kita orang yang hidup dalam sebuah lingkungan yang sangat mikro, yaitu keluarga, kita juga tidak terlepas dari ikatan nilai-nilai tersebut, khususnya Pancasila nilai yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Karena ini menjadi prinsip ataupun asas, maka termasuk dalam hal ini unit terkecil keluarga perlu menerapkan nilai persatuan Indonesia itu. Tidak harus persatuan Indonesia diterjemahkan ke ranah yang lebih luas, yaitu ranah politik, ekonomi, negara, bangsa, tidak. Tapi keluarga pun perlu menerapkan nilai-nilai persatuan itu. Nah, prinsip persatuan Indonesia bisa juga kita maknai sebagai prinsip dasar atau cara kita memelihara komunitas terkecil dari keluarga supaya tidak tercerai-berai, tidak terpecah belah hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat saja. Nah, adapun beberapa contoh penerapannya, saudara sekalian, saudaraku yang berbahagia. Contoh penerapan dari sila ketiga itu dalam lingkungan keluarga yang terkecil, misalnya kita meminta anak-anak kita atau adik-adik kita untuk giat belajar. Nah, giat belajar ini jangan hanya dipandang sebagai nanti meraih nilai yang bagus, lulus
sekolah, ujian, selesai menyelesaikan sekolahnya, tidak mendapatkan ijazah, tidak itu. Dengan belajar yang giat, dengan belajar yang rajin, kita mencoba untuk menjadikan yaitu kader bangsa yang bagus. Otomatis kader bangsa yang baik, yang cerdas secara otak, dan juga spiritnya itu bagus, mampu membanggakan keluarga. Nah, kebanggaan keluarga ini mampu menorehkan yaitu nilai-nilai dasar untuk mempererat, memperkokoh jaringan keluarga. Anak yang membanggakan tidak menjadi persoalan bangsa, otomatis bisa merekatkan, tidak menjadi bibit-bibit perpecahan. Yang kedua contohnya yaitu mengembangkan perilaku yang hormat. Hormat kepada siapa? Kedua orang tua. Nah, hormat kepada kedua orang tua ini penting, termasuk dalam ajaran agama ya. Tentu sila pertama juga terkait dengan hal ini. Mengapa demikian? Karena hormat terhadap kedua orang tua itu menjadi cikal bakal bagaimana cara anak, cara keluarga kita masing-masing menghormati tetangga kiri kanan, masyarakat luas. Dimulai dari mana? Dari lingkup terkecil, yaitu lingkup keluarga. Nah, contoh yang ketiga, keluarga kita biasakan untuk saling bekerja sama. Nah, saling bantu-membantu dalam kegiatan keluarga. Ada misalnya bersih-bersih rumah. Dalam rangka itu kita menyiapkan perhelatan, saling membantu ya, saling merapikan, membersihkan, kemudian menjaga lingkungan rumah. Ini termasuk nilai-nilai persatuan yang dikembangkan dari nilai-nilai persatuan itu. Kalau keluarga kompak, nanti akan merintis salah satu entitas terkecil dari masyarakat itu, keluarga yang kuat, tangguh, akan merembet kepada lingkungan yang namanya rukun tetangga kita. Nah, contoh yang keempat yaitu jangan kita ini suka menang-menangan, jangan suka adigung-adiguno. Kalau sudah pendapat saya, kalau ini di lingkup keluarga pun perlu kita ambil contoh seperti itu. Mengapa? Karena nilai-nilai persatuan ini penting supaya keluarga kita terbiasa dengan sharing, terbiasa dengan perkara-perkara yang bisa saling ditukar pikirkan ya. Karena tidak setiap orang itu mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang sama. Dari kekurangan itu saling menumpangi, saling melengkapi, saling menggenapi. Yang bolong ditambal, yang masih kurang-kurang ditambahin. Nah, inilah saling bibit-bibit saling menghargai pendapat. Jangan menangan sendiri ya. Mencoba mengalahkan ego kita, ini termasuk salah satu ciri khas nilai-nilai dasar persatuan usaha. Yang terakhir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bahwa nilai-nilai persatuan dalam keluarga perlu kita kuatkan, antara lain supaya kita menjaga kerukunan dalam keluarga, dalam bentuk misalnya ada pertemuan terakhir